Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah semuanya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Puji Tuhan bahwa kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan. Ia tepati janjinya bahwa Dia tidak saja mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dia tepati janjinya saudara. Amin. Dia bangkit buat semua umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-6, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Apa yang kita mau persembahkan untuk membalas semua kebaikan Tuhan, selain memuji menyembah Tuhan, memberikan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, roh kita buat Tuhan. Mari kita angkat suara, kita sembah Tuhan saudaraku. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kau bangkit bagi kami. Kau tepati janji-Mu Tuhan. Benar apa yang Kau berkatakan, Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, mari angkat tanganmu saudara, agungkan namanya. Oh, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Saudara katakan selamat Paskah. Selamat engkau sudah dibebaskan Tuhan. Sudah, mari kita akan berdoa. Mari angkat amplop persembahanmu. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk hari ini memberi. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah setiap kami, baik yang beribadah onsite dan online, Tuhan tetap memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Ada kontak yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan, dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami menang hanya di dalam Engkau Tuhan. Amin.
Kami katakan di tempat ini, kami bangga punya Engkau, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, telah memberikan anaknya satu-satunya yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Betapa kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jika kami melihat diri kami, siapakah kami ini yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Oleh karena begitu besar dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan. Oleh karenanya kami bersyukur punya Engkau. Oleh karenanya kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman. Engkau berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Hamba tahu kekuatan hamba tidak seberapa. Oleh karena itu ambil alih dari awal pertengahan sampai akhir. Bukan lagi hamba, tapi Yesus yang berkuasa. Kuasai tempat ini Tuhan, dari depan sampai belakang. Jemaat-Mu Kau rapi satu persatu. Mereka datang tidak sama seperti mereka pulang. Mereka pulang membawa terobosan. Mereka pulang membawa kemenangan. Dan mereka pulang membawa kesembuhan. Semuanya asalnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan sudah digenapi oleh Yesus. Tinggal apa? Kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita siap-siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Hari ini maafkan saya, semuanya saya buka masker saya supaya artikulasi saya jelas. Puji Tuhan, saya sudah di booster. Haleluya, 12 kali. Oh, haleluya. Saudara, percayakah saudara bahwa kebangkitan Kristus memberikan sukacita dan pengharapan? Haleluya. Ya, ini merupakan momen kebangkitan Kristus adalah titik tolak untuk mengubah sejarah manusia. Haleluya. Ini kenapa dia main-main ini? Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus bangkit, tubuhnya tidak sama dengan tubuh orang yang hidup. Maksud saya berbeda. Dia dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Saudaraku yang kekasih, ada istilahnya, saya kasih salah satu ilustrasi begini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita hebat? Amin, haleluya. Dia telah bangkit bagi kita, kan? Haleluya. Ada seorang bapak bernama Bonar Fantastis. Kenapa namanya Bonar Fantastis? Karena diberikan oleh ayahnya. Dan dia orangnya adalah orang yang tidak pede. Dia tidak mau dinamakan belakangnya ada fantastis, saudaraku yang kekasih. Maunya dia Bonar. Kenapa dia katakan gitu? Karena dia merasa dia biasa-biasa saja, nggak ada yang fantastis dalam hidupnya. Jadi dia pun berkata kepada istrinya begini, kalau saya mati, jangan lagi ditulis di nisan saya Bonar Fantastis. Karena saya bukan orang yang fantastis. Saya malu dengan perkataan fantastis ini. Saudaraku, ketika akhirnya Bonar meninggal, saudara, yang ditaruh di batu nisannya, istrinya mengikuti apa yang Bonar katakan. Dia tulis di batu nisannya, Bonar, suami yang tidak pernah selingkuh. Karena hidupnya tidak pernah selingkuh selama menikah dengan istrinya. Wah, begitu saudaraku dibaca oleh pengantar ke kuburan, saudara, orang-orang pada bilang begini. Begitu lihat Bonar, suami yang tidak pernah selingkuh, langsung sama-sama mengatakan gini, fantastis. Saudara, siapapun kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Berarti saudara dan saya sudah merdeka.
Kok kurang nyaman ini bilang aminnya. Kita sudah merdeka. Amin. Yes, kita merdeka oleh karena Yesus telah bangkit bagi kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Amin. Yes. Kita sudah ditebus oleh dia. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudaraku, ada beberapa orang yang menolak, katanya Yesus itu tidak bangkit. Yang pertama adalah wrong tomb theory. Dikatakan begini, murid-murid salah melihat kubur. Itu bukan kubur Yesus, dikatakan begitu, saudaraku. Nah, kalau itu bukan kubur Yesus, pasti ada kuburnya kan? Iya kan, saudaraku? Teori ini saya mau katakan hanya isapan jempol biasa. Yang kedua, swan theory. Mereka beranggapan begini, bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, melainkan pingsan. Swan theory berkata demikian, dia pingsan, bukan mati di atas kayu salib. Saudara, saya akan bacakan kondisi fisik Yesus di atas kayu salib. Tidak logis dikatakan bahwa dia pingsan. Kenapa? Karena paku sepanjang 15 sampai 20 cm itu ditancapkan di telapak, bukan ditancapkan di telapak tangan begini, saudaraku, melainkan ditancapkan di pangkal urat nadi, di tepat di otot yang bersinambung dengan bahu. Dan ketika paku itu ditancapkan, otot akan pecah. Dan Yesus mengharuskan dirinya menumpu seluruh berat badannya dengan otot punggung agar dia bisa bernafas saat dia kehilangan udara di paru-parunya. Tidak saja demikian, dan Yesus dipaksa menopang tubuhnya, seluruh tubuhnya dengan paku yang jauh lebih besar, di mana, saudaraku, di kakinya disilang begitu. Jadi dengan kata lain, saudaraku, tidak mungkin Yesus tidak mati. Bahkan darahnya yang 3,5 liter itu sudah tercurah, saudara. Dan dikatakan juga gini, itu kan disalib untuk mati. Jadi kalau belum mati tidak mungkin diturunkan dari tiang salib. Oleh karenanya saya mau berkata, Yesus mati di atas kayu salib. Amin. Ada juga orang yang berkata stolen body theory. Mereka beranggapan begini, bahwa Yesus tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Saya mau katakan, bukankah kubur Yesus dijaga oleh yang namanya prajurit-prajurit? Tidak mungkin tubuh Yesus dicuri oleh yang namanya murid-muridnya. Saudaraku yang kekasih, saya percaya yang hadir di tempat ini percaya bahwa Yesus kita bangkit. Berikan tepuk tangan yuk. Saudara dan saya percaya hari ini bahwa Yesus kita bangkit. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Setuju, saudaraku? Satu kali ada bapak pendeta dengan ibu pendeta, saudara, naik sepeda motor. Mereka mau pergi ke pasar. Dan apa yang terjadi? Rupanya jalan itu baru diaspal, sehingga banyak butiran-butiran kerikil, saudara. Tidak sengaja Pak Pendeta ini keselip motornya, rodanya, dan mereka jatuh berdua. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta jatuh dari atas motor. Dan yang lebih ini yang membuat keki dari Ibu Pendeta adalah bukannya Pak Pendeta ini tolong istrinya yang jatuh, saudaraku, tapi Pak Pendeta cepat-cepat ambil motornya. Jadi yang diselamatkan motornya, bukan istrinya. Langsung istrinya, Pak, sadar, saya dulu yang harus ditolong, bukan itu motor. Langsung apa, saudara? Suaminya, Pak Pendetanya bilang begini, istriku, bukankah engkau sudah ditebus oleh darah Yesus? Sedangkan motor ini masih kredit. Saudaraku, istri tetap nomor 1, haleluya. Bukan motornya, haleluya. Saya percaya bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita, dia memulihkan kita. Katakan amin. Sehingga kita yang ada di dalam kegelapan, saudara, ditarik kepada terangnya yang ajaib. Yuk kita lihat 1 Korintus 15. Sudah saya buat di atas, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Saya bacakan saja. Dan sesudah yang dapat binasa ini
menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karya besar yang dilakukan Tuhan bagi kita. Melalui kematiannya, Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Katakan amin. Nah, hari ini adalah hari momentum kita supaya kita bangkit. Hari ini adalah momentum supaya jemaat yang hadir di tempat ini menerima pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Tidak saja menerima pemulihan, tapi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama yuk. 3-2 ya. Tuhan yang telah bangkit serta memporak-porandakan kerajaan maut beserta segala kuasa di dalamnya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus bangkit, ada berkat-berkat yang tersedia bagi setiap anaknya yang mengasihi dia. Yang pertama adalah ada intervensi Allah atas hidup saudara dan saya. Ada amin? Hari ini kubur apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini saudara dikubur oleh yang namanya kecemasan. Mungkin selama ini saudara dikubur namanya yang kesakitan yang tidak kunjung sembuh. Mungkin hari ini saudara dan saya dikubur oleh yang namanya semangatnya sudah mulai menurun, keraguan-raguan, ketakutan. Saya mau katakan kepada saudara, ketakutan itu membuat pintu kehidupan manusia jadi terkunci. Takut apa? Masa depan. Bagaimana yang masa depanku? Takut apa? Keamanan. Takut kepada apa? Jodoh. Takut kepada apa, saudaraku? Pekerjaan. Dan ketakutan-ketakutan lain, saudaraku yang kekasih. Nah, Roma 8 ayat 31, bukankah berkata demikian? Bukankah Alkitab menulis Allah di pihak kita? Dan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketahuilah bahwa Allah intervensi dalam hidupmu. Kalau saudara berkata begini, mana Allah berintervensi dalam hidupku? Buktinya, aku sudah gelagapan dengan hidup ini. Buktinya, aku sudah istilahnya sudah tidak sanggup dengan hidup ini. Ada satu ilustrasi berkata demikian. Dalam satu kapal, tiba-tiba ada seorang penumpang yang jatuh, saudara, ke dalam laut. Nah, penumpang ini ternyata tidak bisa berenang. Dia sudah gelap-gelapan. Biasanya orang yang tidak bisa berenang dan jatuh ke dalam air, itu tidak bisa diam, saudara. Pasti gelap-gelapan sana-sini, berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nah, yang jadi pertanyaan, di situ juga ada penyelamat. Yang jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang jatuh ke dalam air, bukankah harus segera ditolong? Tidak didiamkan seperti itu. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Sang penolong ini tetap diam ketika yang sudah korban yang sudah jatuh ke dalam air ini berusaha terus. Akhirnya, saudara, pada titik tertentu sudah kelelahan. Orang yang jatuh ke dalam air ini, baru sang penyelamat terjun ke dalam air menyelamatkan. Setelah diangkat ke atas air, ada orang bertanya kepada penyelamat ini, kenapa sih baru ditolong? Setelah dia lemes, kan kebanyakan minum air. Penyelamat ini bilang begini, kalau saya tolong dari awal, dua-duanya saya dan dia bisa tenggelam bersama-sama. Karena dia pasti akan mencengkeram saya, dia pasti akan menekan saya, dan saya tidak bisa berenang. Kadang Tuhan lakukan itu pada kita. Ibaratnya air sudah sampai di leher, kok Tuhan belum tolong saya? Tapi saya mau katakan, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang tepat waktu. Dia tahu kapan menolong saudara, dia tahu kapan menyelamatkan saudara. Saudara, mungkin saudara berkata demikian, bu, pintu-pintu saya masih tertutup. Bu, pintu-pintu saya belum terbuka. Bukankah saya sudah puasa? Bukankah saya sudah berdoa? Tapi kenapa pintu-pintu itu masih tertutup? Saudaraku, coba kita cek dan dicek dalam hidup kita. Pintu itu masih tertutup. Mungkin saudara dan saya belum lulus dalam soal kesabaran. Pintu itu masih tertutup. Mungkin saudara dan saya belum sepenuhnya mempercayai Tuhan.
Pintu itu masih tertutup hingga kini. Karena masih ada dalam diri kita hal-hal yang belum beres. Saudara, perhatikan saya. Kalau beres semua dalam hidup kita, menurut standarnya Tuhan, percayalah, pintu itu masih terbuka. Percayalah, pintu-pintu yang tertutup selama ini akan terbuka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada seorang pendeta terkenal, Martin Luther. Dia mengalami tekanan dalam pelayanan. Dia mengalami tekanan yang berat sehingga tidak ada sukacita dalam hidupnya. Istrinya sudah menghibur dia, istrinya sudah mendoakan dia, tapi dia kehilangan sukacita. Dia merasa, aduh, pelayanan itu begitu berat. Satu kali, karena istrinya udah gak bisa ngomongin lagi sama suaminya. Istrinya apa? Pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Martin Luther, mau kemana? Kenapa kau pakai baju hitam? Dia bilang begini, ada yang meninggal. Kenapa kamu tidak kasih tahu saya kalau ada yang meninggal? Siapa yang meninggal? Tuhan Yesus, kata istrinya. Tuhan Yesus yang meninggal. Suaminya bilang, bukankah Tuhan Yesus sudah bangkit? Terus istrinya bilang, nah benar kan Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi kamu tidak bangkit-bangkit. Saudaraku, hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita juga bangkit. Amin. Yang bangkit, yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi dia. Dia senang sekali. Nah, saat ini ketika saudara dan saya berjalan bersama Yesus, bukan saudara berada dalam kubur keraguan-raguan. Bukan saudara berada dalam kubur putus asa atau kubur tak berhati. Amin, saudaraku. Tapi kita menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan bilang kita lebih dari sekedar pemenang? Amin. Artinya segala batu yang menghalangi berkat Tuhan, berkat dari Tuhan, Tuhan singkirkan dalam kehidupan kita. Saya sudah 28 kali puji Tuhan ke Israel. Jadi setiap ke Israel saya pasti ke kubur Tuhan Yesus. Dan saya ada baca, dia tidak ada di sini. Dikatakan di dalam di kuburnya yang ada pintunya, dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kepada kita pemberian-pemberian. Kenapa Bu kok Tuhan Yesus memberikan kepada kita pemberian-pemberian? Kita lihat yuk Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Haleluya. Yesus tidak hanya bangkit, tapi dia memberikan kelepasan bagi kita. Dari apa? Dari kuasa gelap. Dari apa? Dari cara-cara kita yang salah. Tahukah saudara, sebenarnya masalah terberat dalam hidup kita? Saudara tahu masalah yang terberat dalam hidup kita? Mungkin ada yang jawab keuangan Bu, oh itu tidak terberat. Mungkin ada yang berkata sakit Bu, oh itu bukan masalah terberat dalam hidup kita. Masalah yang terberat dalam hidup saudara dan saya adalah dosa. Oleh karena itu Allah memerintahkan anaknya Yesus Kristus untuk turun, untuk menebus dosa dan saudara dan saya, dan ia bangkit, saudaraku. Nah yang ketiga, saya cepat saja. Yesus mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kedatangannya seperti itu, kebangkitannya seperti itu. Yuk kita lihat ya. Dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam yang bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, saat Yesus mati selama 3 hari, dia berada di dalam kubur. Penguasa alam maut dikalahkannya, dan kunci serta kerajaan maut direbut olehnya. Hari-hari ini saya mau katakan iblis telah gagal total.
Hari-hari ini iblis telah kalah total, saudaraku. Dan Yesus yang sama itu memegang kunci maut, dan kerajaan maut tersebut ada tinggal di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, dapat juga merebut hari ini, saudaraku. Inilah saatnya kita merebut saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Baik istri, baik anak atau siapapun kita, bahkan kota kita rebut untuk kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi dia. Lanjut yang keempat, kesempatan untuk kita kembali kepada kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan kesempatan kita untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Hari ini di antara kita, kalau ada kasihnya mulai luntur, saya katakan bangkit. Amin. Hari ini kalau kita merasa ibadah kita hanya rutinitas, saya mau katakan bangkit. Segala yang kita kerjakan mungkin hari ini kita merasa biasa-biasa saja. Mari bangkit, saudaraku. Mari berdoa, saudaraku. Hari ini merupakan kesempatan. Si Putri cerita sama saya begini, Tante, ya kalau panggil saya Tante. Aduh, itu lagu hidup ini adalah kesempatan itu. Aduh, benar-benar ya Tante. Kenapa? Saya tanya, iya, dosen saya tuh berkata demikian. Hidup ini anak-anakmu adalah kesempatan. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, mari kita lakukan. Soalnya kalau tidak kita lakukan, kalau Tuhan panggil, sudah tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, saudaraku, yang mulai luntur, yang mulai jauh daripada kasih mula-mula, saya katakan bangkit bersama dengan dia. Siapa tahu hari ini adalah hari terakhir buat kita. Mari sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Yesus telah bangkit bagi kita. Ketika pun Tuhan panggil kita kedapatan tetap setia dan menyala-nyala bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jika tidak ada esok lagi, pikirkanlah hari ini sungguh-sungguh. Ada 3 cara untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Remember. Bahasa Inggris sedikit. Remove, mengangkat dan memindahkannya. Ya, jangan sampai kaki kita diambil dari dalam diri kita. Itu rugi besar, saudara. Saudaraku, karena Yesus bangkit, mari kita yakinkan bahwa kita dapat dilandai badai, tapi kita tidak hancur. Oke? Kita dapat seperti buluh terulai, tapi kita tidak patah. Oke? Kita dapat kesepian, tapi kita tidak sedih. Saudara, momen kebangkitan Yesus, mari. Sebenarnya yang Tuhan mau, beritakan Injil dimanapun kita berada. Haleluya. Satu hari ada seseorang yang bernama Ruth, saudaraku. Kemanapun dia berada, saudara, orang sudah setengah tua, orang yang belum kenal, dia katakan gini, Shalom, nama saya Ruth. Sudahkah kau tahu tentang Paskah? Kalau orang itu belum kenal namanya Paskah, dia akan menceritakan bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, dan bagaimana Yesus naik ke surga, saudara. Setiap ketemu orang, Shalom, nama saya Ruth. Sudahkah engkau mengenal yang namanya Paskah? Sampai suatu saat dia mengalami sakit berat dan dia harus bolak-balik ke rumah sakit. Setiap dia ketemu sama perawat, saudaraku, dia katakan, Shalom, nama saya Ruth. Sudahkah Anda tahu tentang Paskah? Nah, saudaraku, ketika satu saat dia terbaring di rumah sakit, ada kepala perawat, saudaraku, yang sangat tidak menyukai Ruth. Oleh karena itu, ketika Ruth bertemu dengan dia, Shalom, saya Ruth, Tuhan Yesus memberkati engkau, dia katakan gitu. Dia tidak pernah bilang, tahukah kamu arti Paskah? Dia tidak pernah bilang begitu, saudara. Sehingga suatu saat kepala perawat ini tidak bisa lagi menghindar dari di mana Ruth dirawat, saudaraku. Karena pada saat itu mungkin ada libur lebaran kayak apa. Jadi mau tidak mau dia harus ada di mana di tempat Ruth dirawat. Dia katakan begini, kepala perawat, kenapa sih kamu kalau ketemu orang selalu berkata, Shalom, kamu tahu nggak arti Paskah? Tapi ketika bertemu dengan saya, cuma kamu bilang Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oh, kata
Kata si Ruth, kamu ingin tahu arti Paskah? Baik, akhirnya diceritakan apa itu Paskah. Saudaraku, Ruth dan kepala perawat ini akhirnya kepala perawat maksud saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Ada amin. Setiap hari dia belajar Alkitab kepada Ruth yang sakit ini. Saudaraku, satu saat dia tahu hari itu adalah ulang tahun daripada Ruth. Dia bawa kembang, saudara. Dia datang ke tempat di mana Ruth dirawat. Dia masuk di kamar, dikatakan, Ruth, aku mau bawa sesuatu untukmu. Begitu sampai di kamar, didapati Ruth sudah dipanggil Tuhan. Dan di Alkitabnya itu dia buka Alkitab. Tahu nggak ayatnya apa? Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Saudaraku, dia menangis. Perawat ini menangis, saudaraku. Dia hapus air matanya, dia tutup Ruth dengan selimut. Dia keluar, saudara, dari kamar Ruth. Tiba-tiba ada orang lewat. Dia bilang ini, Shalom, saya Ribka. Sudahkah engkau mengetahui arti Paskah? You know that? Maksud saya? Halo. Mari berteman dengan orang-orang yang membawa kita naik. Amin. Mari berteman dengan orang yang kesukaannya bukan menceritakan kejelekan orang. Yesus sudah bangkit. Harus berbeda loh. Hati-hati dalam memilih teman. Saya tutup pintu rumah saya untuk orang yang datang untuk menjelek-jelekan orang lain. Nobody perfect. Oke? Benar, Pak? Bahasa Inggrisnya haleluya. Ya toh? Oleh karena itu, ini Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit. Amin. Ya. 5 tahun ke depan kita seperti apa? Tergantung dengan siapa kita berdoa. Mari hidup kita dedikasikan untuk Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, membawa damai. Dimanapun kita berada, membawa kesejukan bagi lingkungan sekitar. Sehingga orang mengenal kita, orang yang berbeda, mengerti arti kebangkitan Yesus. Saudara dan saya bukan orang yang dulu lagi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Kalau saudara masih sama dengan yang dahulu, berarti saudara tidak menghargai kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Mari kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu makin berdiri. Yesus kita hidup, saudara. Biarlah kasih-Nya memenuhi hati Anda. Dan menghargai jiwa Anda. Biarlah terang kebangkitan-Nya menerangi jalan Anda. Dan memberikan saudara pengharapan. Saudara, bagikanlah berita sukacita Paskah ini kepada setiap orang yang beriman. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Nyatakan kebenarannya bagi setiap orang. Haleluya.
berdekah di dalam Engkau. Amin. Kuasa maut tidak bisa lagi mengalahkan kami, karena kami merdeka bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan akan kami bawa keluar Tuhan. Banyak orang melihat dalam hidup kami ada Kristus yang berkuasa. Amin. Terima kasih Bapak, saudaraku pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Amin. Roh Kudus Amin. menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Amin.